Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya hari ini dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu di pertemuan kali ini dengan sehat walafiat. Oke, nah kemudian nih, kira-kira hari ini kan teman-teman tampaknya semangat sekali ya. Berarti apakah sebelum tadi masuk ke kelas ini sudah sarapan? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan? Oke, yang belum sarapan tenang aja ya, nanti di jam istirahat pertama dapat ke kantin dan membeli jajan. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan ini suatu layanan gitu ya. Tapi sebelum masuk ke dalam proses pemberian layanan tersebut, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Untuk pada hari ini adakah yang tidak masuk? Oke, berarti semuanya masuk ya, tidak ada yang tidak hadir. Baik. Oke, nah hari ini adakah yang sudah tahu kira-kira Ibu akan memberikan layanan tentang topik apa ya? Ayo angkat tangan, ada yang tahu? Oh, ternyata belum ada yang tahu ya. Oke, karena semuanya belum ada yang tahu nih, saya akan memberikan topik terkait tentang jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Kemudian kira-kira kenapa ya topik ini tuh harus perlu banget gitu loh kita bahas? Ada yang tahu? Oke, bagus sekali pendapat dari teman kalian bahwasannya kita perlu membahas tentang topik jalur seleksi masuk ini karena tentunya teman-teman semua sudah kelas 12. Untuk itu, kita perlu memerlukan sebuah informasi begitu ya untuk kira-kira nantinya setelah lulus SMA itu mau kemana. Kalau teman-teman semua akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tentunya sebelum masuk ke sana kita perlu informasi kira-kira jalur seleksinya masuk tuh apa saja seperti itu. Nah, dengan kalian sudah mengetahui jalur masuknya, dapat mempersiapkan studi lanjut itu dengan matang seperti itu. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi yang akan ditayangkan di PPT tentang topik yang akan kita bahas. Kemudian dari paparan materi tersebut, bagi teman-teman yang kira-kira belum memahami begitu ya, itu dapat langsung saja bertanya, dan untuk teman-teman yang lainnya itu dapat menyampaikan pendapatnya gitu ya. Dan di sana nanti kita akan melakukan proses tanya jawab seperti itu. Oke, dari langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, adakah hal yang belum dipahami? Baik, tampaknya semuanya sudah paham ya. Jika semuanya sudah paham, apakah kalian sudah siap masuk ke tahap selanjutnya? Oke, karena semuanya sudah siap, langsung saja kita akan membahas tentang topik jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri pada tahun 2023. Selanjutnya. Nah, kemudian kira-kira ada topik apa saja sih yang harus kita bahas pada hari ini? Itu yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis seleksi masuk perguruan tinggi. Terus yang kedua ada juga tentang peraturan jalur masuk perguruan tinggi, dan kemudian ada kriteria persyaratan jalur masuk perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang pertama, yaitu SNMPTN. Nah, di sini adakah yang sudah tahu kira-kira SNMPTN itu tentang apa? Oke, bagus sekali ya, dan jawaban teman kalian itu benar. SNMPTN itu merupakan jalur seleksi masuk tanpa tes. Di sini itu terdapat peraturan ya teman-teman, peraturan di SNMPTN yang terbaru di tahun 2023 ini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah pernah membaca ya referensi dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, itu ada perbedaan yang mencolok nih teman-teman. Kira-kira apa aja? Itu dapat kita simak di materi ini. Yang pertama, dalam peraturan yang terbaru ini, yaitu di SNMPTN tahun 2023, itu teman-teman semua dapat memilih jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan sekarang ini di SMA. Nah, jadi gampangnya tuh teman-teman yang sekarang nih, ini kan kelas dari IPS begitu ya, itu mulai tahun ini kalian boleh loh untuk memilih SNMPTN dengan jurusan di Saintek seperti itu. Nah, kemudian begitu sebaliknya, dari teman-teman Saintek dapat juga memilih jurusan yang dari Soshum. Kemudian kita akan membahas tentang kriteria persyaratan seleksi. Tentunya perlu diketahui ya, kira-kira sebelum saya memilih jalur seleksi yang akan saya ikuti, kira-kira persyaratan apa sih yang harus dipenuhi seperti itu.
Untuk selanjutnya adalah jalur SBMPTN. Nah, adakah di sini yang tahu perbedaan dari jalur SNMPTN dan juga SBMPTN? Oke, silakan. Benar sekali ya, kalau tadi sebelumnya adalah jalur SNMPTN itu jalur non-tes, sekarang SBMPTN ini adalah jalur tes ya teman-teman. Next. Kemudian saya akan menjelaskan terkait tentang peraturan dari SBMPTN tahun 2023 ini. Ada perbedaan nih teman-teman yang tahun 2022 dan 2023 ini. Kalau 2022 itu SBMPTN dilaksanakan ada dua tipe soal ya. Ada TPA yaitu tes potensi akademik dengan tes potensi skolastik atau TPS. Nah, kabar baik untuk teman-teman sekarang. Nah, untuk SBMPTN tahun 2023 ini hanya terdapat tes potensi skolastik saja ya atau TPS. Nah, untuk komponen yang di dalam tes potensi skolastik ini terdapat potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, juga dengan literasi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah jalur seleksi mandiri. Kira-kira persyaratan di jalur mandiri ini ada apa saja ya? Kita dapat menyimak di PPT belakang ini. Nah, kemudian ini peraturan yang diwajibkan untuk perguruan tinggi ya. Jadi setelah seleksi mandiri, PTN wajib mengumumkan paling sedikit yang pertama jumlah peserta yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. Terus yang kedua, masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Oke, terus yang ketiga, tata cara penyanggahan dan hasil seleksi. Terus yang terakhir ada siswa dan masyarakat dapat melaporkan jika terjadi atau terindikasi kecurangan dalam proses tes seleksi tersebut. Jadi ini lebih ke peraturan untuk perguruan tingginya ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan nih penguatan yang dapat didengarkan oleh teman-teman semuanya terkait topik kita pada hari ini. Oke, nah setelah kita belajar tentang jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri tadi, kita ketahui ya teman-teman ternyata ada beragam jalur masuk perguruan tinggi yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semuanya. Oke, kemudian dengan jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini, jika kalian semuanya sudah benar-benar memahami bagaimana dan apa saja jalur masuk perguruan tinggi negeri, kalian dapat memiliki gambaran gitu ya. Setelah kalian memiliki gambaran, kalian dapat memiliki pertimbangan gitu. Nanti kalian akan masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur apa seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas refleksi belajar apa yang sudah dipahami teman-teman atau yang sudah dialami teman-teman pada hari ini. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan tentang apa saja jalur masuk perguruan tinggi negeri, terus kemudian juga dengan kriteria persyaratan, terus tadi juga ada tips ya atau hal-hal yang dapat dilakukan gitu untuk memilih jalur seleksi masuk perguruan tinggi juga. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah melakukan proses belajar, yaitu saya menjelaskan materi dan teman-teman juga sudah melakukan proses tanya jawab. Selanjutnya adalah teman-teman dapat mengisi evaluasi ya. Nah, untuk formatnya bisa dilihat di sini. Ini juga nantinya akan saya share di grup WA teman-teman. Nah, nanti itu langkah pertama yang harus kalian isi yaitu nama lengkap ya. Jadi untuk instrumennya itu seperti yang sudah saya kirimkan, itu ada nama lengkap, terus kemudian juga tentang kelas, ada tanggal pelaksanaan. Nah, kemudian di bawahnya itu terdapat petunjuk pengisian. Teman-teman dapat membacanya dan kemudian langsung saja diisi sesuai dengan petunjuk tersebut. Baiklah, karena kegiatan layanan bimbingan pada hari ini sudah terlaksana dengan lancar ya. Teman-teman juga sudah memahami terkait materi yang disampaikan juga dengan proses tanya jawab tadi. Oke, dan untuk evaluasi nantinya teman-teman dapat mengisinya sesuai dengan perintah atau petunjuknya. Oke, baik, karena kegiatan hari ini sudah berakhir, kita sebelum keluar dari kelas berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti layanan ini dari awal sampai akhir dengan baik dan kemudian semoga teman-teman dapat memiliki gambaran terkait jalur masuk perguruan tinggi dan nantinya dimudahkan dalam proses tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan bimbingan selanjutnya.